Iki ceritane ana ing kitab. Kabeh manungsa bakale sambat. Bumi gonjang ganjing krana ora kuat. Saking akeh dosane para umat. Saking akeh dosane para umat. Eling-eling manungsa aja lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah berkelimpahan untuk saudaraku semuanya dimanapun berada. Ya, terkhusus penggemar channel Kiduantoro. Channel yang membahas potensi diri, spiritual, ya, petualangan, budaya, dan lain sebagainya. Oke, berbicara spiritual ya. Sebenarnya spiritual itu apa sih? Ya, spiritual menurut saya pribadi adalah jalan menuju Tuhan dengan agama kita masing-masing. Ya. Nah, nanti bisa ini, bisa itu anggap saja bonus ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini pembahasannya cukup menarik karena ternyata ada 3 hal yang membuat kita gagal dalam belajar spiritual ya. Karena belajar spiritual itu ya dibilang susah ya mudah, dibilang mudah ya susah ya. Banyak sebenarnya faktor yang menyebabkan kita ini gagal dalam belajar spiritual. Karena spiritual itu ya harus dipelajari, tidak begitu saja kita menyelam langsung bisa, seperti berenang ya. Harus dipelajari, tidak mungkin kita langsung nyemplung langsung bisa berenang. Nah, apa saja sih yang 3 hal ini yang membuat kita gagal dalam belajar spiritual? Yang pertama adalah kurang percaya diri ya. Ini kasus klasik yang oleh pejalan spiritual alami ya semuanya, apalagi yang baru awal-awal terjun masuki dunia spiritual. Ini kurang percaya diri. Artinya kalau kalian kurang percaya diri ya, saya bisa presentase lebih besar Anda gagal dalam mempelajari spiritual. Mempelajari spiritual itu bisa dibilang kita belajar gaib atau belajar rasa, olah rasa. Nah, kalau rasa kita tidak percaya pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa berhasil dalam menapaki jalan spiritual. Jadi kurang percaya diri ini macam-macam. Misalnya, kok rekan saya udah bisa ini ya, teman saya udah bisa itu ya, kok saya belum bisa apa-apa. Ah, saya ndak bakat nih. Ah, saya begini nih. Nah, artinya pikiran Anda sendirilah yang memblok kemampuan dari potensi Anda sendiri. Karena Anda kurang percaya diri. Anda sendiri tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Apalagi orang lain. Ya, jadi yang pertama harus kalian benahi adalah beri kepercayaan kepada diri Anda sendiri supaya orang lain bisa percaya kepada Anda. Nah, disitulah mulai potensi-potensi Anda bangkit, terutama di dalam hal spiritual. Jadi kurang percaya diri banyak sekali ya saudaraku. Ini salah satu faktor yang tadi saya sebutkan ya. Jadi mulai sekarang introspeksi diri lagi. Saya kok nggak bisa maju ke depan, kok saya kok nggak bisa seperti lainnya. Nah, bisa jadi Anda adalah kurang percaya diri. Itu yang pertama. Nah, hal kedua yang membuat kita gagal dalam belajar spiritual adalah kita masih mempunyai mental negatif. Nah, mental negatif itu apa aja sih, Ki? Mental negatif ya. Selama kita masih punya mental negatif dalam diri kita, kita tidak akan pernah mencapai tujuan dalam perjalanan spiritual kita. Karena mental negatif ini membuat energi kita down. Mental negatif ini membuat energi kita semakin menurun. Sedangkan dalam perjalanan spiritual kita diharuskan untuk energi semakin naik. Nah, mental negatif itu apa aja sih, Ki? Mental negatif ya.
Mental negatif artinya kita melihat teman kita berhasil, kita melihat teman kita bisa ini, bisa itu. Nah, kita menyikapinya, wah, dia mah berhasil karena ini itu. Ah, dia mah bisa ini karena ini itu. Ya, jadi bahasa lainnya adalah iri. Ya. Iri baik kepada siapapun, ya, itu termasuk mental negatif. Atau juga misalnya eh, dendam, ya, itu juga termasuk mental negatif. Nggak seneng temannya maju, ya, pengennya kita sendiri yang maju, itu juga termasuk mental negatif, ya. Mental negatif banyak sekali ya saudaraku, tapi yang paling umum yang tadi saya sebutkan iri, ya, pada teman atau kepada siapapun, dendam, benci, ya, tidak tidak senang kalau temannya senang, ya, itu termasuk mental negatif. Jadi seperti yang saya sebutkan di atas bahwa belajar spiritual adalah kita tentang belajar olah roso. Jadi roso kita ini diperbaiki. Nah, mental negatif ini termasuk dari rasa yang kurang bagus, rasa yang negatif. Jadi untuk keberhasilan kita dalam menuju jalan spiritual, kita harus perbaiki dulu rasa kita. Hilangkan dulu mental negatif di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya bahwa eh, ini akan membuat kita gagal dalam belajar spiritual, ya, yaitu tidak punya tujuan, ya. Karena ini paling penting ini dalam belajar spiritual, ya. Anda nulis surat, Anda nggak punya alamat tujuan, ya. Pasti dijamin surat itu nggak kemana-mana, diam di tempat, ya. Anda mau ke suatu tempat, ya, ke suatu daerah, ya, suatu daerah katakanlah Jakarta, Bandung atau sekitarnya. Tapi Anda tidak punya tujuan, ya. Anda akan berputar-putar di area itu aja. Sama halnya dengan kita berjalan di dunia spiritual, belajar spiritual. Kalau kita nggak punya tujuan, ya kita nggak akan bisa maju. Kita nggak akan bisa berkembang, bahkan kita bisa gagal dalam perjalanan spiritual. Loh, spiritual punya tujuan juga dong, Ki. Ya iya, semua harus punya tujuan. Kalau nggak ada, ya kita hanya diam duduk di tempat aja karena nggak ada tujuan. Banyak, maksudnya begini, tujuan kalian mempelajari spiritual ini untuk apa? Ini harus jelas dulu, ini harus detail dulu. Tujuan kalian untuk mulai menggeluti dunia spiritual ini inginnya apa? Ini harus dibenahi dulu, harus didetailkan dulu supaya Anda bisa melangkah lebih cepat lagi, ya. Misalnya contohnya, ya, tujuan saya berspiritual, saya ingin lebih dekat kepada Tuhan, ya. Jadi punya tujuan untuk mendekat lebih lebih dekat lagi kepada Tuhan, lalu belajar spiritual. Nah, ketika kita di titik jenuh, ya, di fase jenuh kita ingat lagi tujuan kita. Oh iya, saya kan tujuan saya harus mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi terbangkit lagi. Jadi selama kita masih punya tujuan, kita akan diingatkan oleh tujuan kita. Males belajar spiritual gini-gini karena kita sudah lupa dengan tujuan kita. Kalau kita ingat lagi, oh iya, tujuan saya ini, kita semangat kembali lagi. Ya, tergantung tujuan Anda apa. Saya ingin lebih baik dalam potensi saya. Saya ingin memaksimalkan potensi saya dalam spiritual. Saya ingin menjadi orang yang lebih berkarakter lagi dalam spiritual. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Jadi yang penting Anda harus punya tujuan dulu supaya perjalanan dalam spiritual Anda lebih cepat tercapai karena Anda sudah punya satu titik tujuan, ya. Itulah tadi saudaraku, 3 hal yang membuat kita gagal dalam belajar spiritual, dipahami dalam-dalam lagi, ya, diingat-ingat lagi. Wah, saya kurang ngerti, Ki. Ya, di videonya diputar ulang lagi, disimak lagi pelan-pelan. Semoga video yang singkat ini menambah wawasan kita semua, terutama saya pribadi, bahwa
Tiga hal ini memang terlihat sepele, tapi ternyata tiga hal ini yang membuat presentase pejalan spiritual itu gagal atau dia berhenti di tengah jalan. Oke, terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Les adalah Diwantoro Learning, Education, Spiritual, and Zen. Jadi kita tatap muka dengan aplikasi Zoom. Ada kelas khusus mental block, ada kelas menarik energi uang atau merayu uang. Ada lagi kelas pengobatan untuk diri sendiri dan orang lain. Ada kelas kundalini, kelas cakra, kelas aura juga, kelas guru sejati. Ya. Anda bisa ambil paket master. Apa sih yang diajarkan di paket master? Paket master ini seluruh kelas Anda pelajari dengan 10 kali pertemuan. Lalu di kelas master ini Anda juga diberikan lisensi atau hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau Anda mengikuti program master, Anda lebih hemat karena semua Anda pelajari dengan biaya yang lebih hemat. Kami mengupas spiritual bukan dari sisi klinik, tapi kami mengupas spiritual secara ilmiah dan bisa diterima oleh logika sehat kita.